Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Puspitasari, NIM 1931111175 dari kelas PAI 5E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah Islam masa Khulafaur Rasyidin. Yang perlu kita ketahui pertama yaitu mengenai pengertian dari Khulafaur Rasyidin, di mana jika dilihat dari secara bahasa, kata khalifah berasal dari kata khulafa yang artinya menempati atau mengganti, dan kata ar-rasyid itu artinya adalah orang yang diberi petunjuk. Sedangkan secara istilah, Khulafaur Rasyidin merupakan gelar yang diberikan kepada pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khalifah yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau lahir di Mekah pada tahun 568 Masehi dan memiliki nama kecil yaitu Abdul Ka'bah. Kemudian diubah oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Karakteristik kepemimpinan beliau yaitu berjiwa bersih, jujur, demokratis, lembut, tegas, siap dikritik dan diberi saran, serta peduli terhadap keselamatan umatnya. Adapun prestasi-prestasi yang pernah beliau raih atau capai, yang pertama adalah memberantas orang murtad. Lalu yang kedua adalah memberantas nabi-nabi palsu. Lalu yang ketiga adalah pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran. Dan yang keempat adalah memperluas wilayah dakwah. Sedangkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh beliau di antaranya adalah yang pertama, memerangi kemurtadan. Lalu yang kedua adalah memerangi nabi-nabi palsu. Lalu yang ketiga adalah memerangi orang-orang yang membangkang dan tidak mau membayar zakat. Untuk khalifah yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Beliau lahir di Mekah pada tahun 581 Masehi dan berasal dari suku Adi. Nama ayah beliau adalah Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy. Beliau memimpin umat sekitar 10 tahun 6 bulan dan wafat pada tahun 644 Masehi karena dibunuh oleh budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Karakteristik kepemimpinan yang beliau miliki yaitu pemberani, tegas, cerdas, dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Lalu prestasi-prestasi yang pernah beliau raih, yang pertama adalah mendirikan beberapa departemen dalam pemerintahan. Lalu yang kedua adalah mengatur serta menertibkan pajak. Lalu yang ketiga adalah mendirikan pengadilan. Yang keempat adalah mendirikan Baitul Mal. Dan yang kelima adalah menetapkan penanggalan berdasarkan kalender Hijriah. Lalu untuk tantangan-tantangan yang pernah dihadapi oleh beliau, yang pertama adalah adanya tuduhan dari para orientalis yang membenci agama Islam. Lalu yang kedua adalah terjadinya bencana kelaparan. Dan yang ketiga adalah tewasnya orang-orang Muslim karena adanya wabah Amawas. Khalifah yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf
bin Al-Quraisy Al-Umawi. Beliau diberi julukan Dzun-Nurain dan beliau menjadi khalifah kurang lebih selama 12 tahun. Dalam masa kepemimpinan beliau dibagi menjadi 2 fase, yakni fase 6 tahun pertama adalah fase kegemilangan, lalu fase 6 tahun terakhir itu fase banyaknya rintangan. Karakteristik kepemimpinan yang beliau miliki yaitu soleh, penyantun, sabar, bersifat terbuka, dan juga demokratis. Lalu prestasi-prestasi yang pernah beliau raih, yang pertama adalah memperluas dakwah Islam, yang kedua adalah kodifikasi mushaf Al-Quran, lalu yang ketiga adalah mengganti gubernur yang ingin memisahkan diri. Lalu yang keempat adalah membangun bendungan. Dan yang kelima adalah merenovasi Masjid Nabawi. Sedangkan untuk tantangan-tantangan yang pernah dihadapi oleh beliau, yang pertama adalah tersebar luasnya fitnah. Lalu yang kedua adalah Khalifah Utsman bin Affan dikepung di rumah dan beliau dituntut untuk mengundurkan diri dari kekhalifahan atau akan dibunuh. Untuk khalifah yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi dan memiliki nama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau memiliki banyak kelebihan hingga akhirnya Rasulullah SAW memberinya gelar gudangnya ilmu. Karakteristik kepemimpinan yang beliau miliki yaitu alim, gagah, berani, tangkas, dan juga tegas. Lalu untuk prestasi yang pernah beliau raih, di antaranya adalah yang pertama, Islam dapat tersebar hingga di wilayah barat India. Lalu prestasi yang kedua adalah mengganti para gubernur yang dirasa kurang cakap. Lalu yang ketiga adalah memberantas pemberontak serta pembangkang terhadap agama Islam. Lalu yang keempat adalah memajukan bidang ilmu bahasa. Sedangkan untuk tantangan-tantangan yang pernah dihadapi oleh beliau, di antaranya adalah yang pertama, adanya perang Waqiatul Jamal. Lalu yang kedua adalah terjadinya perang Siffin atau perang saudara di antara Ali dan juga Muawiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.